Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Kan kami juga sudah mengonfirmasi bahwa hari ini Anies Baswedan sudah tiba di DPP PDI Perjuangan dan tadi juga dikabarkan sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hingga namun akhirnya pada pukul sekitar 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, Anies Baswedan telah meninggalkan kantor DPP PDI Perjuangan. Dari dulu partai ini kan teriak-teriak, Pak. Merasa ambang batas untuk mencalonkan calon gubernur, bupati, dan wali kota dipersulit. Ini mudah kok sekarang. Berani tidak kau? Dan memang nggak masalah sih ya. Saya melihat memang Anies ini sebagai seorang Machiavelli, memang dia selama membuka pintu kekuasaan, semua bisa dijalani. Jangankan pindah PDIP, rasa-rasanya dia sepertinya dia makan babi, mau dia tuh. Halo anak-anak Abah, apa kabar? Udah lihat berita baru belum? Dan inilah berita barunya. Tara, mak jreng. Tak yakin nurut dengan PDIP, Megawati ogah dukung Anies di Pilgub Jakarta. Hore! Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air dan masih dari informasi terkait dengan pilkada ya. Dan tentunya yang akan kita bahas kali ini yaitu pilkada atau pilgub daerah khusus Jakarta tentunya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam sebuah pidato di hadapan para kader partai sebelum pengumuman calon kepala daerah dari PDIP menegaskan bahwa bergabung dengan PDIP harus berdasarkan hati nurani, bukan sekadar untuk mencari keuntungan atau mendompleng popularitas. Megawati sempat menegur Airin, calon gubernur Banten, karena tidak mengenakan busana berwarna merah hitam, warna yang identik dengan PDIP. Teguran ini bukan hanya untuk ditujukan kepada Airin, tetapi teguran ini juga berlaku untuk seluruh kader PDIP. Terutama mengingatkan pengalaman pahit ketika Presiden Joko Widodo, salah satu kader terbaik PDIP, seolah-olah meninggalkan partai setelah mencapai puncak kekuasaan. Pernyataan Megawati tersebut kemudian dianalisis oleh beberapa pihak sebagai sindiran halus terhadap Anies Baswedan, yang selama ini dikenal sering berpindah partai dan dianggap hanya memanfaatkan partai sebagai batu loncatan. Netizen bahkan menduga ada kaitan antara peringatan Megawati dan keputusan PDIP yang tiba-tiba batal mengumumkan Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Padahal Anies sudah hadir di lokasi acara, namun akhirnya pulang dengan tangan hampa, memicu spekulasi lebih lanjut di kalangan publik. Ketika Anies pulang tanpa kepastian, isu baru pun berkembang bahwa Megawati kemungkinan akan mengumumkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan calon yang akan diusung dari PDIP di Pilgub Jakarta. Keputusan final dari DPP PDIP terkait 3 wilayah strategis di Pulau Jawa, yakni Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Timur, masih dinantikan oleh banyak pihak. Publik kini menunggu dengan penuh antisipasi siapa yang akhirnya akan diusung oleh partai berlambang banteng tersebut dalam ajang pilkada mendatang. Baik, untuk tidak penasaran, mari kita ikuti video-videonya. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Out aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, Busana merah hitam ya. Merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam?
Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari Independen independen. aja. Betul enggak? Lo itu fair loh. Iya dong. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Baik sahabat sekalian, pesan atau celotehan ataupun juga ya teguran keras dari Megawati pada saat ini, khusus untuk Ibu Airin, calon gubernur Banten tentunya, terkait dengan busana merah hitam. Ini bukan hanya sekedar busana sebenarnya, tetapi sebagai bentuk kebanggaan terhadap partai yang sudah mengusung kita untuk maju di pilkada. Dan ini memang teguran dari ketum Partai PD Perjuangan itu sangat masuk akal. Karena apa artinya orang hanya datang untuk sifat yang mendompleng seperti yang disampaikan tadi. Dan teguran Ibu Megawati ini itu bukan hanya berlaku untuk Ibu Airin, tetapi juga untuk semua para kader dan juga calon kader tentunya. Jika masuk di PD Perjuangan harus ya dengan hati nurani, dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mungkin juga pernyataan ini karena ada beberapa faktor, salah satunya ya ada kader yang terpaksa meninggalkan PDIP. Ya salah satunya mungkin ya Pak Jokowi misalnya, atau juga beberapa kader lainnya. Sehingga pernyataan dari Ibu Mega ini sebenarnya sebagai peringatan untuk semua kader tentunya ya. Dan selain untuk peringatan kepada kader, saya yakin juga pernyataan Ibu Mega ini juga ada kaitan dengan Anies Baswedan. Ini juga peringatan keras. Jika benar diusung oleh PDIP, ya tentunya harus mengikuti ideologi partai dan juga ketentuan-ketentuan partai. Bukan sifat hanya mendompleng popularitas, tetapi ya harus dengan sungguh-sungguh bekerja untuk partai. Kan ada sekarang masih berlaku toh independen nggak? Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu bisa ngumpulin berapa persen ya sekarang? 7,5% pemilih ya? Hah? Banyak apalagi mame daerah tebel-tebel itu loh, Jawa Barat, Jawa, ya pokoknya Jawa lah. Ada juga yang mau, gawat ya. Nah, tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus, ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya Hasto gitu, cengeng, ya? terus nangis. Kan, lo ngapain sih nangis, gue bilang. Benar. Gak ada guna kedua ya. nangis. Yang perlu kita apa? Ya. Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, Nah, belum itu. lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Cocok untuk siapa ini? Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah Bener. ngomong. Aku suruh aja mana dia orang. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Ya enggak lah, nyari untung sendiri terus. Udahlah. Aduh capek juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Kami juga sudah mengonfirmasi bahwa hari ini Anies Baswedan sudah tiba di DPP PDI Perjuangan dan tadi juga dikabarkan sudah bertemu langsung dengan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hingga kini kami belum mengetahui alasan apa Anies Baswedan tidak jadi diumumkan sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan. Dan tadi saat diumumkan juga kami mendapatkan informasi bahwa tadi Anies Baswedan sempat menunggu di lantai 4, namun akhirnya pada pukul sekitar 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, Anies Baswedan telah meninggalkan kantor DPP PDI Perjuangan tanpa menerima surat rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi hingga sore hari ini kami belum mengetahui siapakah yang akan diusung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk calon Gubernur DKI Jakarta, sehingga hingga hari ini Anies Baswedan belum mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Megawati. Baik sahabat sekalian, setelah kita mendengarkan penyampaian dari reporter TV One tadi, bahwa berdasarkan pantauan mereka atau liputan mereka, Anies Baswedan sempat hadir di kantor DPP dan berada di lantai 4 sambil menunggu rekomendasi. Tetapi ketika ditunggu-tunggu surat rekomendasi itu tidak juga datang, akhirnya Anies memutuskan untuk meninggalkan kantor DPP.
pada pukul 2 siang kalau tidak salah tadi disampaikan. Nah, di sini kira-kira ada skenario apa di balik semua ini? Apakah Anies bakal seterusnya tidak mendapatkan rekomendasi? Ataukah ini hanya bagian dari strategi PDI Perjuangan? Mungkin menunggu di saat-saat akhir baru memutuskan untuk mendukung Anies atau juga mendukung kadernya sendiri. Ini masih ada dalam teka-teki dan hanya pihak PDI Perjuangan, dalam hal ini Ketum Partai PDI Perjuangan, Ibu Megawati sendiri yang paham dan yang tahu tentang ini. Atau para sahabat sekalian yang mungkin tahu apa skenario di balik ini semua, tulis di kolom komentar. Pemirsa, Anies Baswedan belum diumumkan sebagai bakal calon gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024. Tidak dijelaskan alasan mengapa deklarasi dukungan tersebut batal dilakukan. Hingga akhir acara pembacaan calon kepala daerah yang diusung, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak menyebut nama Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak disebut ya. Anies juga tidak terlihat di lokasi pengumuman di gedung DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam acara ini PDI Perjuangan hanya mengumumkan 6 provinsi, yakni Banten, Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTB, dan Kalimantan Timur. Anies sebelumnya disebut-sebut bakal diduetkan dengan ex-gubernur Banten Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Pasangan ini diusung PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Buruh, serta Partai Umat. Adapun nama Anies kembali menguat di Pilkada Jakarta setelah adanya putusan MK nomor 60 yang mengubah syarat pencalonan di Pilkada. Anies juga sempat berkunjung ke kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta untuk membahas pencalonan dirinya. Baik sahabat sekalian, penundaan untuk mengumumkan Anies dan juga Rano Karno tentu hanya pihak Partai PDI Perjuangan, dalam hal ini para pengurus DPP yang mungkin tahu skenario di balik ini semua. Untuk itu mari kita dengarkan apa pernyataan dari Adiana Pitupulu yang juga merupakan salah satu kader ya terbaik PDIP saat ini, menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan penundaan ini. Kira-kira seperti apa isinya? Mari kita saksikan. Tapi kalau soal Anies dan sebagainya yang lo bicara tadi kan isunya ya. Nah maksudnya kita jangan bicara isu. Tapi faktanya sekarang adalah DPP PDI Perjuangan belum memutuskan untuk Jakarta. Tapi apakah itu kemudian karena kita belum memberikan keputusan kita melarang orang untuk bersilaturahmi ke kantor partai kita? Ya nggak boleh. Siapapun mau datang boleh, berdiskusi boleh, berbicara boleh. Kenapa itu menjadi penting? Kita sedang berbicara tentang siapa nanti yang akan mengelola sebuah wilayah dengan anggaran sekitar 90 triliun rupiah per tahun. Kita mau yang mengelola anggaran itu benar-benar 90 triliun bisa mempertanggungjawabkan, sehingga kita tidak sekedar melihat elektabilitas. Oh, elektabilitasnya tinggi, sekian, enggak. Kita lebih tertarik bertanya, kalau lu mengelola ini, mau lu mengelola betul, secara sepakat apa? itu. Berapa persen untuk pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk membuka lapangan pekerjaan. Oke, ada sekian juta rakyat di Jakarta ini. Bagaimana gagasan lu? Nah, PDI Perjuangan lebih suka bicara soal itu. Nah sekarang ini problemnya adalah masalah-masalah yang penting buat kehidupan rakyat, tanggung jawaban anggaran dan sebagainya. Seringkali tidak kita bicarakan, yang kita hitung cuma angka survei. Baik sahabat sekalian, setelah mendengarkan bersama pernyataan dari Bung Adiana Pitupulu, kita menjadi sedikit paham bahwa PDI Perjuangan tidak terlalu mementingkan yang namanya elektabilitas, tetapi bagaimana orang yang dipercayakannya itu bisa bekerja untuk rakyat dan bisa mengelola dana yang cukup besar, 90 triliun anggaran di Jakarta tentunya. Dan ini bukan anggaran yang sedikit. Nah itu kalau jatuh di tangan orang hanya pintar omong tetapi tidak pintar bekerja juga akan sangat susah. Sehingga dari statement Adiana Pitupulu kita menjadi makin yakin bahwa PDI Perjuangan kemungkinan besar bakal mengusung kadernya sendiri, bukan kader dari luar atau orang non partai yang datang hanya untuk mendompang popularitas atau hanya mencari kendaraan untuk bisa menuju ke tempat tujuan mereka. Halo anak-anak Abah, apa kabar? Udah lihat berita baru belum? Dan inilah berita barunya. Tara, mak jreng. Tak yakin nurut dengan PDIP, Megawati ogah dukung Anies di Pilgub Jakarta. Hore! Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkapkan bahwa partainya belum memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan. Ya, kasihan dia dalam Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Megawati saat memberikan arahan usai pengumuman calon kepala daerah dan gubernur gelombang kedua di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis 22 Agustus 2024.
Megawati menyampaikan ketidaksetujuannya dan menegaskan jika Anies Baswedan ingin mendapatkan dukungan dari PDIP, dia harus mematuhi aturan partai. Iya, Jadi sepakat guys, saat itu. ini belum ada keputusan resmi mengenai apakah PDIP akan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan dalam pilkada mendatang. By the way Bu Mega, kalau dilihat-lihat kan suara PDIP itu di Jakarta besar banget ya Bu. Sayang-sayang banget gitu loh kalau harus ngedukung orang lain. Sedangkan di PD Perjuangan itu kan banyak banget tuh Benar, banyak kadernya. kader hebat yang bisa dimajuin tuh di pilkada Jakarta ini. Jadi ya ngapain juga ya dukung Anies. Nah sekarang kesempatan itu diberikan oleh PDIP di saat waktu yang kritis menurut saya. Dan apakah kemudian Anies perlu menerima atau tidak? Menurut saya, kalau Anies tidak menerima tawaran PDIP, menurut saya dia tidak mengambil kesempatan emas. Peluangnya dia ada di situ sebenarnya. Karena PDIP partai yang cukup besar, urutan kedua dalam pemilu legislatif di Jakarta. Saya kira Anies akan realistis itu, apalagi kemudian PDIP menyatakan kalau bersedia datang dong. Dan itu juga sudah dilakukan tokoh seperti Edi Rahmayadi dan juga calon gubernur Banten Airin. Dari dulu partai ini kan teriak-teriak Pak, merasa ambang batas untuk mencalonkan calon gubernur, bupati dan wali kota dipersulit. Ini mudah kok sekarang. Berani tidak kau memajukan calon-calon dan kadermu itu untuk bertanding? Problemnya ketika kemewahan ini sudah ada, MK sudah diberikan, mereka nggak pakai Pak. Nggak pakai. Pilihan yang tidak mudah, ya. PDIP sepertinya sedang menimang-nimang dua orang, Anies Baswedan dan Ahok. Anies bukan kader sendiri, sementara Ahok adalah kader dari PDIP itu sendiri. Ya, namun dugaan saya PDIP tidak sekedar berpikir menang ataupun kalah, tetapi berpikir tentang dua orang ini juga. Kira-kira siapa yang berpotensi besar kemudian hari akan meninggalkan PDIP? Anies atau Ahok? Atau Ahok. Sepertinya itu akan menjadi pertimbangan juga. Yang kedua, apabila Ahok itu diambil, ditentukan di awal, sepertinya akan ada partai yang melompat untuk mencalonkan Anies Baswedan. Artinya peta politik berubah. Tetapi kalau Ahok ditentukan di akhir tanggal 29 Agustus, kemungkinan besar Anies tidak akan bisa berlayar. Paham? Saudara, Anies Baswedan dan Rano Karno batal diumumkan oleh PDI Perjuangan hari ini. PDI Perjuangan yang mengumumkan kepala daerah, baik itu gubernur atau wali kota dan bupati yang maju, hari ini di Jakarta tidak mengumumkan atau menunda pengumuman pencalonan Anies Baswedan dan Rano Karno yang sebelumnya telah diberitakan di berbagai media akan diumumkan kepada masyarakat hari ini. Hal ini mengundang spekulasi di masyarakat. Apa yang menjadi pertimbangan PDIP sehingga menunda pengumuman Anies Baswedan untuk dicalonkan di Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta. Ada juga yang menebak bahwa kemungkinan PDIP akan mengumumkan Anies Baswedan dan Rano Karno jelang KPU tanggal 27 nanti. Kita langsung aja Bang, to the topic, to the point. Pak Anies Baswedan kemana Bang? Siang ini? Siang ini? Dari DPP tadi saya belum tanya dia kemana. Tapi berarti tadi memang betul foto yang beredar tadi Mas Anies? Iya, kalau sudah beredar ya gimana? Kan itu, tapi abis dari sini dia kemana, gue sudah sempat tanya dia. Ya ngapain juga tanya. Tapi tadi tujuannya ke DPP apa Bang berarti Bang? Mas Anies itu? Silaturahmi dong, pasti silaturahmi. Saling berbicara, menjajaki peluang, kemungkinan dan sebagainya, dan itu wajar. Iya. Ketemunya sama siapa aja sih Mas? Kita jadi penasaran juga. Dengan beberapa petinggi DPP. Apakah betul dengan Bu Mega juga sempat ketemu? Oke, lanjut, apa lagi? Ya Bang, belum dijawab itu Bang. Ya kan boleh. Apa?
Bahkan dalam proses interogasi pun kita punya hak loh untuk tidak menjawab. Oh gitu. Apalagi dalam proses wawancara. Ini serius ya. Jadi PDI Perjuangan batal mendukung Anies Baswedan maju pilkada Gubernur DKI Jakarta. Lebih memilih kader sendiri yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Kupikir ini merupakan keputusan yang logis ya. Yang pertama, ada resiko ketika memilih Anies Baswedan sebagai kandidat, yaitu ceruk suara Anies Baswedan itu kan berbeda secara diametrikal ya, berbeda jauh dengan pemilih PDI Perjuangan. Dan ceruk suara Anies Baswedan itu mungkin kemungkinan besar itu nggak akan pindah ke PDI Perjuangan untuk jangka panjang. Jadi seperti hanya menguntungkan Anies Baswedan aja. Kemudian yang kedua, dengan mengajukan kader sendiri, PDI Perjuangan tidak akan berhadapan dengan tekanan atau aspirasi suara dari simpatisan PDI Perjuangan yang beberapa waktu terakhir berharap bahwa kandidat itu Ahok misalnya. Ya, keputusan logis. Tapi bagaimana ini dengan Anies Baswedan? Jangan patah semangat dulu ya. Karena Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari Partai Buruh dan Partai Umat. Hanura. Selamat berjuang. Ditunda, ternyata pengumuman pasangan calon Pilgub Jakarta dari PDIP sangat dinamis. Sempat beredar Anies Baswedan Rano Karno yang bakal diumumkan PDIP hari ini, ternyata tak jadi. Entah apa masalahnya. Tadinya saya berpikir protes dari para Ahoker kemarin berpengaruh terhadap keputusan Megawati untuk mendukung Anies Baswedan ketimbang Ahok. Megawati tak bisa ditekan pakai tekanan massa seperti itu. Ia sudah kenyang dengan semua itu. Ternyata tekanan itu mendapat salurannya. Mungkin bukan tekanan itu secara langsung menyebabkan ditundanya pengumuman pasangan calon di Pilgub Jakarta saat ini. Tapi setidaknya protes seperti itu mulai bermuara. Untung saja tak hanya Jakarta yang ditunda, masih ada Jawa Barat dan Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya. Kalau hanya Jakarta yang ditunda, bisa jadi pengusungan Anies Rano Karno yang sempat beredar itu akan batal. Memang tak mudah bagi PDIP untuk mengumumkan Anies sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta. Berbeda dengan Airin Rahmidiani untuk Banten, langsung di ACC Megawati dan tak ada penolakan yang berarti. Meski Airin juga bukan kader dari PDIP, malah kader tulen Golkar pula dan Golkar justru mengusung pasangan yang lain. Sementara Anies Baswedan bukan kader parpol manapun, mestinya lebih mudah bagi PDIP untuk merestui Anies ketimbang Airin. Tapi cerita dengan Anies ini memang agak panjang. Para Ahoker jelas-jelas mengancam kalau Anies yang diusung maka mereka akan mengambil jalan golput. Apalagi semalam Anies menghadiri acara Kongres Partai Nasdem dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Langkah Anies setelah diusung dan jampang menang memang tak akan mudah dikendalikan oleh PDIP. Langkah Anies relatif panjang bahkan dibandingkan Jokowi sekalipun. Setelah melakukan protes kemarin, agaknya tim Ahok sedang bekerja juga untuk merebut SK Cagup di Jakarta ini. Kalau masih diberikan ke Anies, maka resistensinya akan lebih tinggi. Para pendukung Ahok punya alasan untuk melakukan protes yang lebih keras dari hari kemarin. Bisa jadi ini akan menjadi awal petualangan baru politik Ahok, seperti juga menjadi awal dari petualangan baru politik Anies jika benar diusung PDIP. Ahok dan Anies ini sebetulnya punya satu kesamaan, yakni tak betah dengan satu pilihan politik. Tapi Ahok tipe yang teguh berprinsip dan Anies tipe yang lebih lentur. Kanan kiri oke, asal tujuan bisa tercapai. Megawati bisa juga akhirnya tak mengambil keduanya kalau keputusannya nantinya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Calon alternatif sudah mulai juga dimunculkan, yakni Pramono Anung, politisi senior yang memiliki jam terbang sangat panjang. Saat ini masih menjabat sebagai sekretaris kabinet Jokowi Ma'ruf. Entahlah apakah ini yang akan menjadi win-win solution, kita tunggu saja beberapa hari ke depan. Banyak sekali buzzer-buzzer 3 hari ini ribut mendorong-dorong Pak Ahok supaya jadi
gubernur DKI dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Mereka menolak Anies, ya ini buzzer kan kita tahu buzzer dari mana, ya kan? Partai skemot, apa, skomet gitu kan? Kagak bang, kagak. Gue buzzer 2M mendukung penuh kalau PDI Perjuangan mau ngusung Pak Anies. Bukan gue buzzernya, mungkin buzzer yang ini ya bang ya, yang lu maksud ya, yang menolak Bapak Anies dan mendukung Pak Ahok. Yang ini mungkin ya. Saya kira kalau saya pilihan saya pasti Buzzer orang dalam ya. memilih kader sendiri, karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber ekonomi kader. Nah, ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Meskipun kita sadar betul khusus untuk Jakarta, posisi kita kan kurang suaranya. Tapi kita harus mencari kawan yang lain untuk bisa diajak bergabung sampai nanti waktu pendaftaran dibuka. Kalau ada namanya menerobos Ganjar? Kalau hari ini kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Pak Anies Baswedan dan Pak Ridwan Kamil tidak dari partai politik. Itu contoh partai belum sehat. Berat ini. Kalau partai yang sehat kadernya sendiri. Dan memang nggak masalah sih ya. Saya melihat memang Anies ini sebagai seorang Machiavelli, memang dia selama membuka pintu kekuasaan semua bisa dijalani. Jangankan pindah PDIP, rasa-rasanya dia sepertinya dia makan juga mau dia. Yang penting Makanya si aneh misinya dulu pada lolos saat ya. Pilpres dia didapuk orang menjadi Imam Mahdi. Loh saya malah melihat kalau dari cara kerjanya ini bukan Imam Mahdi justru. Sepertinya kalau hari ini Dajjal turun, Anies adalah 10 orang pertama yang bergabung dengan Dajjal itu. Waktu kemarin dia waktu ketika Pilpres ya, dia itu ibaratkan magnet, daya tariknya kuat, ya kan? Nah sekarang setelah Pilpres ya, dia itu ibaratkan sampah, daya buangnya kuat. Binalu. Ya, makin kesini ya, kemarin masih sempat dia sombong dia. Kalau abah nggak perlu partai, partai yang perlu abah itu kan. Slogan kalian kan, spanduk kalian maunya kalian bikin besar-besar kemarin kan. Abah tidak perlu partai, yang perlu partai, yang perlu abah adalah partai. Kadang orang ini muncul orangnya keterlaluan. Rasakanlah sekarang mana. Anak-anak abah yang bilang kemarin nggak butuh partai, ingat ya aku bilang sama kau ya Anies ya, sama anak-anak abah, nasib kalian tergantung sama PDI Perjuangan. Cuman 2 kemungkinannya, ya kan? Diusung, kalah. Nggak diusung, demo, apa lagi? Udah aku bilang, di mana ada Anies, di situ ada demo. Ini pembawa keberuntungan pada pengusaha catering. Sama event organizer yang nyewa-nyewakan speaker. Tahe si Anison peilailahon ngeraken di sini. Coba bayangkan kau ya, mana mungkin Ibu Megawati langsung menaruh simpati kepadamu, padahal kau ke situ main-main baru sekali. Nggak ada cerita. Aduh kau. Ya, inilah dia. Ya kan udah kelihatan kan mental pengemisnya si Anies kan. Apapun dia akan tempuh, apapun dia akan kerjakan, lakukan demi mendapatkan ambisinya. Itu namanya si Anies. Ya, tapi aku percaya kalau Ibu Mega nggak terlampau bodoh untuk merekrut dia. Kalau Pak Ahok saya dukung. Oh ya? Oh iya, kalau Pak Ahok saya dukung. Saya setuju dengan statementnya Pak Ganjar. Kalau kali ini saya setuju Pak, karena memang Ahok itu bagus dalam memimpin Jakarta. Kita bisa melihat tegasnya Ahok dan juga cara berpikirnya Ahok itu sangat bagus dan juga sangat terstruktur. Dan juga beliau adalah kader PDIP. Kalau PDIP mencalonkan Anies, ya entah itu terserah PDIP, tetapi saya yakin nanti juga banyak kader yang kurang terima ketika mencalonkan Anies Baswedan. Tapi kalau Ahok, pasti semua kader itu juga setuju, karena kepemimpinan Ahok kita juga sudah tahu sangat bagus di DKI Jakarta. PDIP batal usung Anies, Mega dikabarkan pilih Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Menurut kalian gimana guys?
Ya itu sih hak demokrasinya PDIP sih, karena pasti mereka itu memilih kader mereka sendiri. Tapi buat kasus ini, gue nggak yakin kadernya ini bakal menang. Soalnya Pramono ini nggak ada yang kenal gitu loh, dan mungkin yang menang ya Ridwan Kamil. Karena satu-satunya kandidat yang menjuarai Pilkada Jakarta itu ya Pak Anies doang, RK mah enggak. Dan mungkin kalau persaingannya Ridwan Kamil, terus Pramono, Rano, sama satu calon independen, mungkin yang menang Ridwan Kamil sih. Jadi mungkin ya PDIP siap-siap kecewa aja. Tidak mungkin PDIP mengusung Anies. PDIP tahu masa lalu Anies. Terlebih lagi ada perbedaan jauh yang mendasar, yaitu ideologi dan prinsip. Walaupun media TV beritanya agak miring sebelah memframing. Saya setuju banget dengan pernyataan Anda ini. Ya. Jika PDIP benar-benar memegang prinsip, harusnya PDIP tidak mengusung Anies. Harusnya PDIP Ksatria mengusung kadernya sendiri, apalagi luka yang telah tertancapkan sama Bung Ahok itu sangat mendalam sekali. Saya lihat beberapa ketika ada podcast Ahok dengan Mary Riana, itu dia sangat terluka sekali. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya kenapa Bung Anies itu ketika menang, ketika memproklamirkan kemenangannya pakai bahasa-bahasa. Hari ini pribumi telah memenangkan pertarungan, ya kan gitu kan. Terus seolah Ahok ini bukan pribumi kan gitu kan. Ini benar-benar memecah belah persatuan, kata Ahok kan begitu. Di sisi lain, Ganjar pun juga mengatakan bahwasanya lebih baik dong PDIP mengusung kader sendiri. Banyak loh kader-kader. Kode kerasnya itulah banyak kader partai terbaik. Kenapa harus mengusung partai kader orang lain gitu ya? Apalagi saya setuju dengan prinsip dan ideologinya sangat berjauhan antara Anies dengan PDIP gitu. Nah, hari ini kita mendengar mungkin sedikit bocoran, katanya PDIP akan mengusung Pramono Anung bersama Rano Karno. Saya setuju Pramono Anung dengan Rano Karno. Tapi walaupun sebenarnya saya berharap PDIP mengusung lagi Ahok ya. Saya ini masih fansnya Ahok. Ahok bersama Rano Karno itu lebih kuat dibanding Pramono Anung dengan Rano Karno. Jadi Pramono Anung saya pikir tidak terlalu kuat ya di Jakarta. Tapi kalau Ahok masih punya cengkraman di Jakarta. Apalagi kalau seandainya Ganjar yang dimajukan di Jakarta bersama Rano Karno atau dengan Pramono Anung atau dengan Bung Anas atau dengan Risma atau siapa yang untuk penguat. Kalau Bung Anas yang dari Banyuwangi itu kan ada orang NU ya. Nah sehingga ini penguat ya, membackup Ganjar atau Ahok gitu loh. Nah jadi sebenarnya kader partai PDIP ini bagus-bagus. Kenapa harus mengusung yang di luar? Kalau hanya bicara tentang elektoral, berarti PDIP tidak konsisten dengan pernyataannya bahwasanya PDIP walaupun kalah, tapi yang penting mengusung kader terbaiknya. Itu adalah sebuah perasaan kesatria yang harus dijalankan oleh PDIP. Prinsip ya yang dijalankan PDIP selama, dan kita menghargai itu di PDIP. Jadi kalau menurut saya setuju dengan pernyataan ini. Sebaiknya PDIP mengusung kader partai sendiri sehingga Ksatria dan orang kader-kader partai PDIP yang lainnya tetap melihat bahwasanya PDIP teguh memegang prinsip, sehingga untuk Jawa Tengah, PDIP bisa memenangkan Andika Prakasa bersama Hendra Priyardi. Saya punya keyakinan cukup besar juga di Jawa Tengah, Pak Andika bisa bicara lebih banyak di Jawa Tengah bersama Hendra Priyardi. Nah, tapi jika PDIP mengusung Anies, sepertinya banyak juga kader partai yang patah hati ya. Apalagi mungkin bisa jadi Ahok akan keluar dari PDIP. Bisa juga Ganjar juga ya merajuk juga, ngapain PDIP kayak gini kan gitu. Misalnya gini, ketika pemilihan presiden kemarin, PDIP sangat pede memunculkan Ganjar dengan Mahfud. Walaupun kalah, tapi kalahnya Ksatria. Makanya teman-teman, saya sebagai pemilih Ganjar nggak ada masalah. Kita sudah berjuang dan kita kalah, kita terima dengan legowo. Tapi kita sudah berjuang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Dan saya bangga ketika memilih Ganjar Mahfud, kalah saya bangga, no problem. Nah,
Bukan berarti kita harus benci Prabowo dan Gibran ya, karena itu sudah terjadi dan kita mendukung orang yang sudah menang. Dan begitu juga yang saya lihat prinsip yang dianut oleh Bang Mahfud, karena saya sebenarnya ngefans sama Mahfud. Jadi Bang Mahfud bilang ya kalah, menang ya menang, sudah selesai. Semua pertarungan sudah selesai. Nah, jadi saya setuju dengan pernyataan Anda ini, sebaiknya PDIP mengusung kader partai sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya PDIP mempertimbangkan memajukan Ahok lagi, tinggal di backup, tinggal ditandemin sama yang bisa menguatkan suara Ahok, nambah suara Ahok ya. Kalau saya sih Bung Anas atau Risma itu bagus ya. Gitu. Salam bro. Airin, ngomong yang keras. Iya dong. Apa yang terjadi hari ini di negeri ini ada akibat ulah ibu ini, Amin Rais, Hamzahas, dan CS-nya akibat menggulingkan Gus Dur. Pak Anies manfaatin PDIP sebagai angkot tumpahan jadi calon gubernur Jakarta. Masa sih? Kacau. Kalau Jakarta siapa Mas Ganjar? Ahok. Ya, Mas kenapa sih Mas harus masuk PDI dulu? Kenapa sih kami harus jadi partai angkot tumpangan? PDI Perjuangan agar semoga besok diputuskan yang didukung itu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Aduh, kasihan kali lah ya kader-kader terbaik partai PDIP nih ya. Seperti Pak Ahok, Pak Ganjar, Bu Risma, Bang Prasetyo Edi ya, yang sudah berkontribusi banyak buat partai PDIP, berjuang bersama PDIP dari dulu. Tiba-tiba sekarang yang mau diusung, yang kemungkinan akan dicalonkan gubernur Jakarta partai PDIP malah Pak Anies yang jelas-jelas bukan kader PDIP. Tapi saya memuji Pak Anies dulu ya. Memang Pak Anies ini hebat kali ya. Hampir semua partai besar pernah dicobain dia loh. Hebat kan? Kayak sekarang nih Bu Megawati, PDIP, ini harapan terakhir ya untuk dicalonkan gubernur Jakarta sekarang ini. Kalau enggak udah pupus. Pak Ganjar aja sampai ngomong loh, partai PDIP ini bukan partai angkot tumpangan Pak Anies. Ya, makanya Pak Anies jangan sering pindah-pindah partai. Karena apa? Kelihatan sekarang partai PDIP, elitnya Bu Mega, sampai Pak Ganjar pun ragu sama Pak Anies. Ya kan? Bahkan mereka ya lebih cenderung memilih kader terbaik mereka untuk dicalonkan, yaitu Pak Ahok, karena sudah jelas teruji loyalitasnya, kesetiaannya, kualitasnya, dan semuanya. Semoga VT dan videoku ini sampai kepada elit-elit partai PDIP, bahkan khususnya kepada Bu Mega, agar menjadi pertimbangan untuk kalian memutuskan siapa yang akan kalian dukung dan usung di Pilkada Jakarta 2024. Percayalah kawan-kawan, ngapain kalian usung yang bukan partai PDIP dan hanya karena elektabilitas tinggi? Aduh, ya kan? Kader partai mana pun nggak tahu kita. Kader partai mana Pak Anies emang? Nggak ada kan? Dan pertanyaanku, kalian mau dihianati sama seperti dia dulu mengkhianati Pak Prabowo? Coba pikir-pikir lagi ya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Selamat malam, gengs. Yang ditunggu-tunggu tadi siang rupanya belum terjadi ya. Meski kabarnya Abah Anies datang ke kandang banteng pakai batik merah, tapi rupanya PDIP belum ngumumin 3 provinsi pentingnya, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Gara-gara itu juga banyak yang spekulasi kayaknya nggak jadi nih PDIP usung Abah Anies. Belum lagi ada sindiran kayak gini yang nggak tahu deh ditujuin buat siapa. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Terus ada lagi nih, sentilan telak Bu Mega ke Airin yang merupakan kader Golkar tapi diusung sama PDIP. Masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana?
Dan nggak cuma disentil, dia juga dibentak loh. Bentak sayang mungkin ya. Ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lo, punya KTP lo. Lo kok terus kita di TSM. Betul apa enggak? Nah lihat, diem toh. Betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Keras ya. Teguran keras itu. Nah, Bu Mega memang lain daripada yang lain ya. Jadi gimana nih gengs? Jadi nggak nih menurut Anda PDIP usung Abah Anies? Saya Tribudi Utama, see you when I see you. Siapa yang sama shocknya sama aku pas satu baca judul kayak gini? Jadi itu tadi siang aku ngeliat postingannya Bang Razif di IG kalau PDI itu ngusung Anies sama Rano Karno, terus tim sesnya itu ketuanya Ahok, terus wakil ketua tim sesnya itu Tom Lembong. Dan karena udah tanggal 26 juga, besok udah tanggal 27, jadi gue mikir kayak, oh ya udah berarti emang Anies sama PDI bakal maju bersama di Pilgub DKI gitu. Sampai tiba-tiba pas satu gue udah mau tidur, udah ngantuk, ngebuka IG, lihat postingan narasi bilang kalau Jarod bilang gak ada PDI konfirmasi bakal majuin Anies sama Rano Karno di Pilgub DKI. Dan karena penasaran akhirnya aku membuka Google dan emang banyak banget postingan hal serupa kayak gini. Yang semula udah ngantuk banget nih, tiba-tiba jadi pingin bikin VT buat ngebahas teori yang udah aku pikirin dari jauh-jauh hari, cuma gak gue share. Biar gak kepanjangan teorinya gue bahas di VT berikutnya. Bye. Maksa kok, insya Allah masih ada jalan menuju Roma ya. Partai Buruh sudah deklarasi Anies Baswedan ya. Kalau memang PDIP menolak tawaran kami anak-anak Abah supaya PDIP mau mengusung Pak Anies, itu haknya PDIP gitu loh. Dan anak-anak Abah nggak akan maksa karena Abah ini adalah sosok orang yang cerdas dan rekam jejaknya jelas, elektabilitasnya nomor 1. Wow. Jadi nggak kaleng-kaleng ya gitu ya. Kalau PDIP nggak mau ngusung nggak apa-apa, nggak. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan informasi politik tanah air. Lebih spesifiknya lagi adalah terkait dengan Pilkada atau Pilgub Jakarta, di mana dari PDI Perjuangan sampai dengan saat ini belum juga memutuskan siapa yang bakal diusung. Bahkan kemarin ya Anies Baswedan sudah tiba di kantor DPP PDIP dan juga tinggal menunggu surat rekomendasi, namun surat rekomendasi tersebut belum juga keluar hingga pada akhirnya harus pulang dengan tangan kosong. Dan masih ada ya spekulasi di luar sana bahwa PDIP masih belum dealkan siapa yang bakal dicalonkan. Tetapi ada juga isu yang berkembang terkait dengan pasangan Pramono Rano Karno. Tadi saya juga sepakat dengan salah satu netizen yang mengatakan bahwa ya akan sangat sulit juga karena Pramono belum terlalu begitu familiar dan juga belum begitu, memang jam terbangnya tinggi untuk di partai itu sendiri, tetapi ke masyarakatnya belum terlalu familiar. Kalau boleh diadu sebaiknya ya Ahok Rano Karno saja, karena walaupun kalah pun kalau terhormat karena dari kader sendiri, dan Ahok juga masih punya pendukung yang militan di Jakarta tentunya. Baik sahabat sekalian, mungkin ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.